Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD, yang dimana kalau kita perhatikan pada hari ini EURUSD sudah berhasil menyentuh demand areanya pada level harga 14.206 sama dengan 14.705. Demand area ini saya ambil menggunakan time frame 4 jam. Ya, kalau kita perhatikan juga pada hari ini EURUSD itu cenderung penurunannya tertahan di area demand-nya, tidak seperti candle momentum yang ini yang pada hari tanggal 10 November ya. Pada hari sebelumnya, kalau pada hari ini pada tanggal 11 November justru pergerakannya ini sudah cukup kecil, dan ketika harga sudah berada di demand areanya itu cenderung untuk melakukan reversal kembali. Dan perkiraan saya jika memang EURUSD ingin melakukan reversal ya di daerah sini, ya, kita menggunakan time frame 4 jam dulu. Ya, kita bisa perhatikan juga bahwa di area 15.308 ini adalah area resisten yang cukup penting untuk si EURUSD, karena sudah dari tanggal 6 Oktober ya sampai sekitar 5 November ya, sudah 1 bulan EURUSD bertahan di angka 15.308. Jadi untuk area resisten yang ini saya revisi kembali dan saya cocokkan kembali ya, saya perbaikin karena kan tadinya saya taruh di sini ya, itu terlalu tinggi. Makanya saya cocokkan kembali di daerah sini. Pas dengan area Fibo 50. Kalau kita perhatikan sini nih, Fibo 50 atau penurunan atau 50% dari penurunan si EURUSD ini. Kalau kita perhatikan lagi di time frame 4 jam, EURUSD ini cenderung sideways di area demand-nya. Ya, jadi untuk demand area itu ada pada level harga 14.206 sampai dengan 14.705. Demand area ini saya ambil itu dari sini. Nah, kita perhatikan. Kita perhatikan candle merah yang ini. Ini ya, candle merah yang panjang tapi doji ya, yang punya sumbunya gede juga. Nah, candle merah ini yang akan kita manfaatkan untuk melakukan yang namanya mapping atau demand dan supply areanya di sini. Kita bisa manfaatkan ini sebagai demand atau supply areanya, karena kita perhatikan lagi ketika dia menembus dari area kotak putih ini, ya harga itu langsung melesat tinggi jauh ke atas. Dan kalau kita perhatikan saat ini area demand ini itu adalah area yang cukup fresh untuk si EURUSD, karena sejauh ini kalau saya lihat harga itu masih belum ada menyentuh area demand ini setelah dia melakukan kenaikan cukup tinggi. Jadi dia baru pullback lagi sekarang untuk menyentuh si area demand ini di area 14.206 sampai 14.705. Jadi kalau saya perhatikan EURUSD untuk besok itu cenderung untuk koreksi ke atas kembali. Ya, mungkin hanya koreksi terbatas saja, karena kan kalau kita trading di EURUSD dan juga GBP/USD, patokan kita itu di indeks dolar ini atau DXY ya, indeks mata uang dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita perhatikan di indeks mata uang ini ya, di indeksnya USD, dia membentuk sebuah price action ya, atau pola. Di sini kita lihat yang namanya itu adalah assessing triangle, yang dimana kalau misalkan pola ini pada saat dia breakout itu akan sangat powerful sekali. Dan sebelumnya saya juga sudah bahas ini pada video GBP/USD ya, karena sebelum saya merecord ya video EURUSD, saya lebih dahulu merecord si GBP/USD. Makanya untuk garis yang orange ini dan juga garis yang putih ini sudah terbentuk. Oke, di sini
maksud dari garis kuning ini adalah harga sebelum dia melakukan rally ya. Ini kan dia belum rally nih, masih di bawah. Nah, ini dia rally ke atas. Nah, itu adalah target rally-nya dia. Dari target rally ini kita ukur begini pakai trend line, lalu kita geser rally ini ke atas ini. Nah, maka kalau kita perhatikan, ketika dia breakout dari si ascending triangle ini, harga itu bisa menuju ke area sini, atau 96129. Yang bisa ke sini, si mata uang dolarnya ini atau si USD ini ya. Dan si 96.129 ini juga terakhir disentuh itu pada bulan ini dia. Nah, pada bulan Juli 2020. Dan saat ini kalau misalkan dia breakout dari si pola itu lagi ya, maka dia bisa menyentuh area ini kembali. Nah, kalau kita perhatikan area 96 ini yang merupakan area yang cukup penting juga, yang dimana ketika dia udah naik tinggi nih, terus dia turun, ya dia reversal atau melakukan reject di daerah 96 ini. Untuk naik lagi ke atas, baru dia coba untuk turun lagi ke bawah. Nah, makanya ini adalah area yang cukup penting juga untuk si USD sendiri nantinya. Penting untuk kita perhatikan ketika price sudah berada di area 96129, apakah nanti dia akan terjadi reversal terlebih dahulu ya, atau pullback terlebih dahulu, baru dia lanjut naik lagi, atau dia langsung melanjutkan kenaikannya. Nanti dia baru koreksi di atas 96.129-nya. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah ketika si USD ini naik, maka si EUR ini turun. Nah, penurunan si EUR itu, kalau saya perhatikan, kalau misalkan kita lihat di sini, dia bisa menembus area demand ini di 14.206 sampai dengan 14.705-nya. Dan dia bisa turun sampai ke area ini yang udah saya tandain. 13.738. Oke, karena kalau kita perhatikan di sini, ketika harga masih belum bisa breakout dari si harga 13.738 ini, harga itu cenderung untuk reject ke bawah kembali. Ya, ini reject ke bawah, ini reject bawah, ini reject bawah, ini reject bawah juga. Makanya ketika harga menembus ke atas 13.738, dia melakukan retest kembali, baru dia lanjut naik ke atas. Makanya ini juga merupakan area yang cukup penting untuk si EURUSD pada saat dia breakout ke bawah ya, atau menembus di area ini. Oke, kita ketik dulu 13.738. Jadi sebenarnya untuk pergerakan si EURUSD ini masih sesuai dengan analisa saya pada video sebelumnya, yang dimana saya katakan selama dia masih terjadi rejection di area 16.005 sampai 16.163, dan untuk major trendnya itu dia sedang downtrend, maka dia akan cenderung untuk mengikuti si major trendnya ini. Pada saat dia reject ke bawah, dia langsung turun, benar-benar turun ke bawah, dan saat ini sedang berhenti di area 14.26 sampai dengan 14.705. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, ya pastikan kalian pantau dulu si grafik DXY ini, apakah dia akan menembus atau enggak. Ya, kalau misalkan dia menembus, maka EURUSD ini lanjut melemah, dan kita bisa open sell dengan stop loss kita itu di area di luar garis putih ini, atau pas di garis putih ini ya. Pada level harga 14.705, dan target kita itu ada di 13.738. Itu untuk strategi sell-nya. Dan jika memang kita mau entry buy, kan pada saat kita melihat DXY ini melemah langsung turun ke bawah, maka EURUSD ini akan naik. Kita entry buy di sini dengan stop loss kita itu bisa di ujung candle ini ya, pada level harga 14.500-an, atau kita bisa geser stop loss kita ke 14.200. Jika kita ingin menggeser stop loss kita lebih jauh, maka saran saya lebih baik kecilkan lot kita
supaya itu lebih aman pada saat kita misalkan kita kan nggak tahu ya market itu nantinya itu akan bergerak kemana ya pastinya. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan analisa kita dengan sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan mau memperjauh stop loss kita, maka saya sarankan untuk memperkecil lotnya juga. Jika memang kalian ingin memainkan dengan lot yang standar biasa kalian mainkan, itu kan pastinya lot medium ya. Itu silakan menggunakan stop loss yang sedekat mungkin atau memperketat stop loss kalian. Jadi stop loss ini sangat individual sekali, tergantung dari manajemen dari si trader itu sendiri bagaimana. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai si AUDUSD ini. Dan maaf jika memang dalam penjelasan ini ada yang salah, dan jika memang kalian merasa ada yang kurang atau misalkan ada yang tidak saya jelaskan dalam bagian di video ini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian merasa video ini juga berguna untuk teman atau keluarga kalian yang sedang melakukan aktivitas trading atau yang membutuhkan sudut pandang lain dalam trading, silahkan share video ini kepada mereka ya. Jadi begitu aja, dan sampai jumpa pada video berikutnya.